Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat, dan karunia yang luar biasa. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami mahasiswa STAI Sukabumi. Kami diberi tugas oleh Bapak Cecep Hilman selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir 2 untuk membuat video yang berkenaan tentang alat pendidikan yang berhubungan dengan surat Luqman ayat 31 dan surat An-Naml ayat 37. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang. Saya Siti Hardiansyah, sahabat saya Windah Wulandari, dan satu lagi Teh Dei Siti Sarah. Nah, di sini kami akan memaparkan tentang alat pendidikan yang berhubungan dengan surat Luqman ayat 31 dan surat An-Naml ayat 37. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari alat pendidikan. Apa sih itu alat pendidikan? Oke, alat pendidikan adalah sesuatu yang membantu terlaksananya pendidikan di dalam mencapai tujuannya, baik berupa benda atau bukan benda. Alat pendidikan mempunyai pengertian yang sangat luas. Ada yang menganggap bahwa alat pendidikan adalah suatu tindakan, perbuatan atau situasi yang sengaja diadakan atau disetting untuk mencapai satu tujuan. Selanjutnya adalah fungsi alat pendidikan. Apa sih fungsi alat pendidikan itu? Oke, menurut Azan Arsyad dalam bukunya Media Pembelajaran, ia menyebutkan bahwa dilihat dari fungsinya, alat pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alat sebagai perlengkapan. Namun, alat sebagai perlengkapan ini tidak mutlak adanya, tidak mutlak harus ada. Kenapa? Karena ketika alat ini tidak ada, proses belajar mengajar, pendidikan akan tetap berjalan dan tujuan akan bisa tercapai. Contohnya seperti kursi, meja, papan tulis, buku tulis. Nah itu, ketika itu tidak ada, proses belajar mengajar bisa saja terlaksana dan tujuan bisa tercapai. Contohnya seperti saat ini, ketika kita dihadapkan dengan mewabahnya virus corona atau COVID-19, kita tidak bisa belajar di dalam kelas bersama teman-teman kita, tidak bisa bertatap muka dengan guru kita, dengan dosen kita. Namun kita belajar dari rumah masing-masing karena untuk menjaga kesehatan. Tetapi proses pembelajaran tetap berjalan kan, dan tujuannya pun bisa tercapai. Yang kedua, fungsi dari alat pendidikan adalah alat sebagai pembantu mempermudah usaha tujuan. Yang ketiga, alat sebagai tujuan itu sendiri. Selanjutnya adalah pembagian dari alat pendidikan. Alat pendidikan dibagi menjadi 2. Yang pertama yang bersifat material, yang kedua yang bersifat non material. Yang bersifat material seperti apa? Yaitu adanya benda-benda nyata, konkret adanya, real ada, seperti tadi kursi, papan tulis, Al-Quran, laptop, internet, itu ada, kita bisa menggunakannya. Yang selanjutnya adalah alat pendidikan yang bersifat non material. Seperti apa? Yaitu yang pertama ada teladan. Nah, itu juga termasuk alat pendidikan. Kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam ilmu pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan akhlak. Allah memberikan contoh pendidikan akhlak adalah dengan ada diturunkannya kekasihnya Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah adalah uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik untuk kita. Yang selanjutnya adalah perintah atau larangan. Di sini perintah tidak hanya yang diwajibkan saja, tetapi ada yang dianjurkan. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang selanjutnya adalah hukuman dan ganjaran. Nah,
ganjaran ini atau pahala atau hadiah ini ketika kita mengajar kepada peserta didik dapat mencapai tujuannya atau mendapat nilai yang baik, kita memberikan apresiasi. Tentunya dari apresiasi itu akan membuat motivasi kepada dirinya, menjadi pelajaran bagi dirinya dan juga teman-temannya. Selanjutnya adalah pembahasan dari tafsir surat Luqman ayat 31 yang akan disampaikan oleh sahabat saya Winda Wulandari, dan tafsir surat An-Naml ayat 37 yang akan disampaikan oleh sahabat saya Daisy Bisara. Baik, karena di sini kita akan membahas tentang alat pendidikan, maka kita bisa ambil contoh dengan dua alat ini, laptop dan Al-Quran. Karena kita akan membacakan atau membahas tafsir Quran surat Luqman ayat 31, maka kita membutuhkan satu alat, yaitu Al-Quran sebagai alat bantu untuk membaca. Alat bantu ini yaitu bersifat material, karena ini bersifat benda-benda yang bisa membantu kita dalam media pembelajaran. Baik, langsung saja kita akan membacakan dulu Quran surat Luqman ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bini'matillahi liyuriyakum min ayatih. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Dan terjemahannya adalah, tidakkah engkau memperhatikan bahwa kapal yang berlayar di laut itu dengan nikmat Allah, agar diperhatikannya kepadamu sebagian dari kekuasaan dan kebesarannya, bagi setiap orang yang sabar, juga bagi setiap orang yang bersyukur. Baik, kita akan membahas mengenai tafsir dari Hidayatul Insan, yaitu Allah memaparkan fenomena-fenomena yang ada di bumi untuk menjadi bukti tentang kekuasaan Allah dan keesaannya. Dan hai orang-orang yang berakal, tidakkah kamu melihat dan memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal yang dilihat itu berlayar di laut dengan kapal yang tidak tenggelam. Dengan berkat rahmat dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengetahuan, ilmu yang diberikan dan dianugerahkan kepada manusia, sehingga kamu dapat membawa semua barang yang kamu perlukan dan kamu butuhkan sampai dengan tujuan yang kamu inginkan. Dari tanda-tanda itu, sesungguhnya Allah memiliki kebesarannya. Apa yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah dan keesaannya bagi setiap orang yang sabar dan menjalani ujian dan bersyukur terhadap nikmatnya. Nah, dari tafsir Quran surat Luqman ayat 31 ini adalah kita mengetahui bahwa alat pendidikan itu ada dua, yaitu alat pendidikan yang bersifat material, ada alat pendidikan yang bersifat non-material. Dan alat pendidikan yang bersifat material sudah kita jelaskan tadi, seperti alat-alat atau barang-barang yang sudah terlihat, seperti tadi sudah diperlihatkan contohnya laptop dan Al-Quran. Nah, dalam cerita ini kita bisa melihat alat pendidikan yang bersifat non-material, atau disebut juga dalam alat pendidikan yang seperti kondisi atau kejadian yang akan memberikan kita pendidikan atau pembelajaran. Nah, bisa kita lihat dalam tafsir Quran surat Luqman ayat 31 ini adalah di mana Allah ingin melihat manusia menjalani kehidupannya dengan fitrahnya, yaitu menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, dengan tulus. Dan itu adalah pernyataan sikap patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berjanji tidak akan menyekutukannya dalam situasi seperti itu. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka dari ombak yang besar itu,
Sesungguhnya mereka akan selamat sampai daratan, maka sebagian dari mereka akan tetap menempuh jalan yang lurus dengan mengakui keesaannya, tapi ada pun salah satu dari mereka yang akan mengingkari ayat-ayat Allah, padahal dia memohon pertolongan kami saat tertimpa ujian dan cobaan. Dari ayat itu bisa disimpulkan bahwa pengakuan tentang keesaan Allah merupakan fitrah manusia yang bisa disimpangkan dalam waktu tertentu, namun di saat kritis, kesadaran tersebut akan muncul kembali. Jadi saat kita merasa senang, kita akan lupa tentang keesaan Allah, bahkan melupakan tentang bersyukur atas nikmat Allah. Tetapi saat kita melakukan atau dalam keadaan genting atau darurat sekalipun, atau kita dalam keadaan yang tidak baik, kita akan selalu mengingat Allah dalam setiap doa kita. Itu akan memberikan kita lebih keimanan, itu akan memberikan kita lebih mengingat Allah dengan kejadian-kejadian atau ujian itu tersendiri. Nah, alat pendidikan tidak hanya bersifat material atau yang terlihat atau benda-benda yang ada di sekitarnya, tapi alat pendidikan juga bisa berupa kondisi, bisa berupa situasi yang dapat mengingatkan kita atau membuat kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daisy Tisarah. Di sini saya akan menjelaskan tafsir dari surat An-Naml ayat 37. Baik, langsung saja saya akan membacakan surat An-Naml ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irji ilaihim falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, kembalilah kepada mereka, sungguh kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri itu, Saba, secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina. Baik, dari tafsir Jalalain, yaitu kembalilah kepada mereka dengan hadiah yang kamu bawa itu. Sungguh, kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mempunyai kekuatan, tidak berdaya lagi untuk melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu, dari negeri tempat tinggal mereka, yaitu negeri Saba. Negeri ini dinamai dengan nama kakek moyang mereka, dengan terhina, dan mereka menjadi tawanan jika mereka tidak mau datang kepadaku dengan berserah diri. Ketika utusan itu kembali kepada Ratu Bilqis, berikut dengan hadiah yang mereka bawa sebelumnya. Ratu Bilqis menempatkan singgah sananya di dalam keratonnya yang berpintu 7, sedangkan keraton Ratu Bilqis berada di dalam 7 keraton yang besar-besar. Kemudian semua pintu-pintunya dengan membawa 12.000 pasukannya. Menurut pendapat yang lain disebutkan bahwa jumlah tentara yang dibawanya pada saat itu sangatlah banyak, sehingga dari jarak 1 farsak dapat terdengar suara gemuruhnya. Teman-teman, inti dari tafsir surat An-Naml ayat 37 yaitu, kembalilah kepada kaummu, kata Sulaiman kepada mereka yang melanjutkan, demi Allah, kami akan mendatangi kalian dengan pasukan tentara yang tak seorang pun dapat menghadapinya. Kami akan mengusir kalian dari bumi Saba dalam keadaan hina dan secara tidak terhormat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.